Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Solo Setengah di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipertemukan dalam sebuah program yang akan memberikan edukasi dari konten dunia Islami, yaitu Mutiara Hikmah. Dan tentunya dalam Mutiara Hikmah kali ini, pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kita tentunya, yang akan memberikan informasi dan juga tentunya memberikan pengetahuan tentang kita seputar tema yang akan kita angkat untuk hari ini, yaitu 3 syarat menjadi kekasih Allah. Hari ini saya sudah ditemani bersama Ustadz Haji Mahmudar Rasyid LCMA. Beliau merupakan Ketua Aman Palestina di Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu ya Ustadz ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dalam Mutiara Hikmah kali ini Anda juga bisa bergabung bersama kami lewat live interaktif di nomor telepon 0451452414 ataupun di 089515631333. Dan Ustadz, hari ini Masya Allah kita dipertemukan lagi di akhir bulan, di akhir tahun juga, yang tentunya semua orang sedang mempersiapkan di tahun 2022. Kalau kita lihat banyak berita-berita duka juga di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, seperti cuaca buruk, banjir, kemudian gunung dan lain-lain, yang artinya ini merupakan ujian dari Allah yang perlu kita ikhlaskan dan sabari ya, seperti itu ya Ustadz. Namun Ustadz, kali ini kita membahas tentang tema 3 syarat menjadi kekasih Allah. Sehingga memang siapa sih umat Islam yang tidak mau menjadi kekasih Allah ya. Bahkan Rasulullah SAW pun juga memang menginginkan atau menjadi kekasih Allah yang memang orang pertama begitu, yang artinya membuka dan menguatkan sunnah-sunnah dari beliau yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita ikuti begitu Ustadz. Nah Ustadz, sebenarnya 3 syarat menjadi kekasih Allah itu seperti apa Ustadz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan sehat, afiat semuanya, serta Allah berikan taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita akan bertemu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, 3 syarat ingin menjadi kekasih Allah. Setiap orang berpeluang untuk bisa dekat dan dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Sang Khalik? Kalau kita dicintai, umpamanya orang kaya, pastilah hidup kita pasti akan senang karena dijamin oleh orang kaya tersebut. Kalau kita dicintai oleh para pejabat, pastilah kita merasa bangga karena berdekatan dengan para pejabat. Toh bagaimana bisa kita bayangkan kalau kita dekat atau dicintai sang pembuat pencipta pejabat itu sendiri, pencipta orang kaya itu sendiri, pencipta segala apa yang ada di atas alam semesta ini. Ini adalah suatu cita-cita yang sangat besar. Setiap kita pasti berkeinginan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cita-citanya semua orang-orang beriman. Namun pertanyaannya, bagaimana syaratnya? Apakah dengan tiba-tiba kita dicintai oleh Allah? Apakah dengan tiba-tiba tanpa alasan kita dicintai oleh Allah? Apakah kita bisa dekat dengan Allah tanpa ada sesuatu sebab apapun? Tidak. Oleh karena itu setidaknya ada 3 syarat. Ini didapatkan di dalam kitab Nasahil Ibad yang berkisar tentang pembicaraan pertanyaan kepada Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
ditanyakan di situ, "Qila ya Ibrahim," ditanya oleh sahabat Ibrahim, orang-orang kaum Ibrahim, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?" Wahai Ibrahim, apa sebabnya engkau bisa menjadi dekat, menjadi kekasih Allah? Apa sebabnya? Dulu engkau biasa-biasa saja, ibadah biasa-biasa saja. Tapi dengan turunnya firman Allah, "Ittakhadallahu Ibrahima khalila," Allah mengambil menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bayangkan kekasih ini. Allah, kekasih Allah. Rasulullah juga kekasih. Apa perbedaan Khalil dengan Habib? Kalau Khalil kata ulama, al-mu'ti bi syai', al-mu'ti syai', al-hubbu syai' lit-talab, yaitu cinta yang menyebabkan sesuatu itu disebabkan karena mencari keinginan untuk dicintai. Itu Khalil. Sementara Habib, al-habib, yaitu al-hub bila talab, cinta tanpa ada sebab, tanpa ada permintaan, langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Habib ini sebenarnya lebih tinggi daripada Al-Khalil. Allahu Akbar. Ini tingkat yang seperti ini mungkin kita susah untuk dapatkan. Namun untuk menjadi kekasih Allah tersebut bisa kita raih, bisa kita capai, bisa kita dapati dengan 3 sebab ini. Pertanyaan kaum Nabi Ibrahim tersebut bisa membukakan kita bahwa rupanya ada cara untuk mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah cinta kepada kita. Apa itu wahai Ibrahim? Ikhtartullah Subhanahu wa taala li khalilan bisalasati asya. Saya dipilih oleh Allah menjadi khalilnya, menjadi kekasihnya disebabkan 3 perkara. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ini penting. Apa 3 perkara tersebut kalau kita ingin menjadi dicintai oleh Allah? Yang pertama kata Ibrahim, ini standarnya, ini standar. Ikhtartu amrallaha ta'ala ala amri ghairihi. Saya lebih mengutamakan melaksanakan perintah Allah dibandingkan perintah yang lainnya. Allah. Kalau Allah telah memerintahkan saya tinggalkan semua. Dihikayatkan dalam suatu hari bahwa Ibrahim diperintahkan oleh Allah berkhitan. Turun wahyu, ya Ibrahim, engkau wajib, engkau laksanakan khitan. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika wahyu datang kepada Ibrahim, yang di sekeliling dia tidak ada apa-apa melainkan kampak. Bayangkan kampak ini. Dengan kampak tersebut dia melakukan khitan. Allah. Kemudian datang malaikat. Allah berikan, Allah utus malaikat, ya Ibrahim, kenapa kamu begitu tergesa-gesa, terlalu cepat untuk melakukan khitan dengan kampak? Bisa boleh jadi engkau cari dulu pisau atau parang atau pedang atau yang lebih halus daripada kampak tersebut. Apa kata Ibrahim? Akhafu an, saya takut, kata Nabi Ibrahim, saya takut untuk menunda, untuk terlambat, ta'akhir li amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah. Allah langsung turun wahyu, apa yang ada di sekitarnya kampak sekalipun dia pakai. Bayangkan kalau kita bagaimana itu? Ini kampak. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Umpamanya kalau untuk umat kita, umat Muhammad ini, itu ibadah sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Perintah Allah secara tidak langsung, Allah memerintahkan, wahai hamba-hambaku, laksanakan, datanglah ke masjid,
pergilah engkau ke tempat ibadah untuk melakukan ibadah salat. Ini perintahku, kata Allah, secara tidak langsung melalui azan tersebut. Namun apa yang terjadi? Kita selalu melambat-lambatnya, selalu menunda-nundanya, selalu kita datang terlambat. Nantilah, sebentar lagi lah. Kita sibuk dengan laptop kita sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan kursi kita, sibuk dengan teman kita, sibuk dengan meeting kita, sibuk dengan perkara-perkara remeh-temeh sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang itu adalah perintah Allah yang maha besar. Karena tidak memandang perintah Allah itu maha besar, otomatis kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim tersebut, kita menunda perintah Allah Subhanahu wa taala, maka derajat khalil, derajat wali, derajat habib tersebut otomatis tidak akan bisa kita dapatkan. Itu yang pertama. Lanjut. Ya. Yang kedua, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita tentang bagaimana mendahulukan perintah Allah. ya. Dalam surah At-Taubah mengatakan, katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian, perdagangan-perdagangan kalian, harta benda kalian, lebih engkau cintai ahabba ilaikum minallah wa rusuli, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan jihad di jalan Allah, engkau lebih cinta kepada bapa kalian, anak kalian, istri kalian, kebun kalian, harta kalian, perdagangan kalian, bisnis kalian, jabatan kalian, lebih engkau cintai ketimbang seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu. Ini hati-hati. Kalau hal tersebut terjadi pada diri kita, lebih mendahulukan hal tersebut dibandingkan perintah Allah, maka Allah mengatakan sendiri, fatarabbasu, tunggu, hatta ya'tiya amrullah, tunggu saatnya, nanti akan ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak suka, Allah tidak akan mau memberi petunjuk kepada orang-orang yang seperti orang tersebut, orang yang mendahulukan keluarganya, kebunnya, pangkatnya, jabatan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Tanpa kita sadari ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita bisa mendahulukan perintah Allah, apapun solatnya, ibadah zikirnya, ibadah Qur'annya, ibadah jujurnya, amanahnya, lebih kita dahulukan Allah daripada segala-galanya, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan mencapai kepada tingkat khalil, ke tingkat wali, tingkat habib, insya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jadi memang Ustadz, Masya Allah, ini perintah dari Allah yang memang didahulukan ya, yang menjadi syarat pertama untuk kita bisa menjadi kekasih Allah. Memang kalau kita lihat sekarang ya Ustadz, banyak sekali kehidupan sekarang, terutama di zaman milenial ya saat ini ya, begitu banyak gadget ya, urusan malah bertambah banyak, masalah nggak selesai-selesai dan lain-lain. Akhirnya pada saat azan, oh entar aja. Tapi entar aja udah kelewat tuh 1 jam, 2 jam, baru buru-buru untuk sholat, astagfirullah. Dan itu memang saat ini sering terjadi seperti itu Ustadz. Makanya memang sebenarnya saat ini perlu adanya setiap minggu mungkin atau setiap hari baca Quran dan juga membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW ya, atau firman-firman Allah yang tentunya bisa mengingatkan kita ya begitu Ustadz, untuk bisa lebih tawadu lagi ya, agar konsisten untuk bisa menjaga keimanan ya. Apalagi kalau dunia tuh dikejar terus nggak bakal selesai ya Ustadz ya. Setiap saat ada urusannya gitu dan nggak akan habis-habis gitu. Nah Ustadz, kita juga masih menunggu penelpon yang ingin bergabung bersama kami pemirsa di 0451 452 414 atau di 0895 16, maksud kami 1563 1333 yang tertera di layar televisi Anda tentunya. Dan tentunya masih bersama
Ustadz, hari ini Haji Mahmuda Rashid LCMA, beliau merupakan Ketua APAN Palestina di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tentunya dengan tema kita untuk Anda yang baru saja bergabung, yaitu 3 syarat menjadi kekasih Allah. Tadi yang pertama sudah dijelaskan, yaitu mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu hal yang tidak ditawar-tawar lagi ya, yang memang wajib untuk dilaksanakan oleh kita selaku umat muslim ya, atau manusia, yang tentunya semuanya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, kita lanjut lagi untuk syarat yang kedua seperti apa? Para pemirsa dimanapun Anda berada, syarat kedua untuk menjadi sampai derajat kita untuk sebagai kekasih Allah, apa itu? Pertanyaan itu dilanjut lagi, ya Ibrahim, apa lagi wahai Ibrahim setelah yang pertama? Yang kedua kata Ibrahim, ma tamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah susah, tidak pernah risau, tidak pernah kecewa, tidak pernah gundah gelana atau galau dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, ini keyakinan, kembali kepada keyakinan kita. Apa saja yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak risau. Kan kita kan sekarang ini kan sibuk dengan umpama rezeki. Rezeki kan sudah diberikan oleh Allah, sudah ditetapkan Allah. Sudah diberikan, ditetapkan oleh Allah. Ada rezeki, ada jodoh, ada ajal, ada ada maut. Itu semua adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, bagi orang beriman, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah tidak perlu sibuk, tidak perlu sikat-sikut. Umpamanya rezeki, cari rezeki yang halal, berusaha dengan semaksimal mungkin, pegang amanah sekuat-kuatnya, jujur dalam perdagangan, jujur dalam menjabat, jujur dalam berbuat. Tetapkan bahwa apapun yang ditetapkan Allah, saya sudah redha dengan rezeki tersebut. Allah. Bagaimana Ibrahim alaihissalam yakinnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak keluarganya di kota Mekah. Di kejauhan Nabi Ibrahim mendoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya menempatkan, saya tinggalkan anak keluarga saya di tempat yang mana tidak bi ghairi dhi zar'in, tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan. Allah, batu-batuan semua. Siapa yang yakin dengan hal tersebut? Kalau tempat kita ini surga semua, ada rumput-rumputan, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, semuanya ada. Kalau kita lepas, kalau hewan-hewan kita lepas pasti hidup sendiri, apalagi manusia. Namun Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah di tempat yang mana tidak ada tumbuh-tumbuhan, minuman pun tidak, semuanya pun tidak ada. Allah. Tapi Nabi Ibrahim yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang telah dijanjikan Allah, dengan apa yang dijamin Allah. Allah pasti tidak akan menzalimi saya, Allah tidak akan menzalimi keluarga saya. Saya yakin pasti akan ada jalan yang Allah berikan. Namun apa yang terjadi? Ketika keyakinan hal tersebut, dengan ikhlas dia tinggalkan anak istrinya, yang keluar apa? Yang sampai zaman sekarang, sampai saat detik ini, kemegahan, kelimpahan nikmat yang Allah berikan kepada kula Ibrahim, semua kalau andai kata kita pergi ke Makkah, yang kita ingat adalah kebanyakan tanda-tanda bekas-bekas Nabi Ibrahim alaihissalam. Zam-zam daripada anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai detik ini seluruh manusia, jutaan miliar manusia menikmati akan zam-zam tersebut. Ini adalah buah daripada keyakinan Nabi Ibrahim, apa saja yang telah dijamin Allah, dia tidak akan ragu akan hal tersebut. Oleh karena itu dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Ini kita semua ini hamba-hambanya. Biar itu pejabat, semuanya hamba Allah. Biar itu menteri, biar itu raja, biar itu orang berduit, itu semuanya hamba Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah.
farigh li'ibadati, berilah, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, amla'uka qalban wa asadduka faqran. Wahai hamba-hambaku, luaskanlah, berikanlah, luangkanlah waktumu. Jangan sibuk dengan pekerjaan, dengan mencari harta. Jangan sibukkan, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Maka kata Allah, saya akan meluangkan, saya akan memenuhi hatimu dengan rasa kekayaan, dan saya akan menutupi kefakiran dalam hidupmu. Fa illa taf'al, kata Allah, jika engkau tidak melakukan hal tersebut, tidak meluangkan waktu, tidak memberikan untuk waktu untuk beribadah, bermunajat kembali kepadaku, kata Allah, amla'uka qalban syughlan, saya akan memenuhi hatimu dengan kesibukan. Habis sibuk ini, mau sibuk ini. Mau beli ini, ada lagi mau dibeli. Mobil sudah ada, mau mobil baru. Istri sudah ada, mau istri baru. Umpama. Ya, umpama. Itu umpama. Itu umpama ya. Umpama ya. Para pemirsa. Ada beberapa kejadian ya Ustaz ya. Woi, ini namanya manusiawi. Ya. Ini manusia biasa. Tidak mengapa. Selagi dia tetap halal. Ya. Kemudian mau ada satu bidang kebun, mau kebun yang lain lagi. Ada satu udah jabatan di satu posisi yang empuk, mau juga lagi. Begitulah kehidupan manusia. Kalau tidak dia siapkan dirinya meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, yang dia pikirkan kenikmatan, keserakan dan berbagai macam. Maka Allah katakan, wa illa taf'al, jika engkau tidak lakukan hal tersebut, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau meluangkan untuk sujud kepadaku, aku akan sibukkan hatimu dengan berbagai macam keinginan, walam asadduka faqrak, dan saya tidak akan menutupi dalam hatimu rasa kefakiran, ingin sampai mati pun kamu ingin, karena engkau, kata Allah, tidak pernah memikirkan saya untuk bagaimana dekat kepada aku. Oleh karena itu, engkau takut dengan rezekiku, engkau takut dengan keputusanku, engkau takut dengan apa yang saya jamin. Itulah tanda-tanda satu kelemahan iman. Dan ini derajat yang seperti ini, orang seperti ini tidak akan bisa mungkin untuk dekat kepada Allah, karena syarat untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala harus yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang dijamin oleh Allah. Itu yang kedua. Oh Allah, berarti semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sudah dijelaskan terakhir tadi sama Ustadz ya, bahwa tidak diberikan rasa kepuasan atau selesai keinginannya, ingin terus ya akhirnya. Dan memang saat ini kalau kita lihat ya Ustadz, banyak sekali manusia yang seperti itu ya, tidak pernah merasa puas begitu. Betul. Ada harta yang ini ya, ingin lagi lebih ini, apalagi kalau tetangganya atau temannya sudah punya yang baru lagi ya. Misalnya yang ini dia sudah punya handphone yang ini, pengen lagi pengen handphone yang upgrade lagi ya, yang 13 gitu ya. Aduh, banyak sekali ya Ustadz fenomena saat ini. Tapi insya Allah untuk kita semua yang sudah menyaksikan Mutiara Hikmah untuk hari ini bisa sedikit membawa atau menambah informasi kita juga dari Ustadz Haji Mahmuda juga. Dan tentunya pemirsa, kita masih lanjutkan kembali Ustadz untuk penjelasan dari tema kita di Mutiara Hikmah, 3 syarat menjadi kekasih Allah. Yang tadi yang pertama adalah mengutamakan perintah Allah, kemudian yang kedua tidak pernah risau apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Mutiara Hikmah. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Mutiara Hikmah kali ini, dan tentunya kita masih membahas tentang tema kita, yaitu 3 syarat menjadi kekasih Allah atau waliullah ya, yang tentunya masih bersama Ustadz Haji Mahmuda Rashid LCMA. Beliau merupakan Ketua Aman Palestina Provinsi Sulawesi Tengah. Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang 2 syarat menjadi kekasih Allah. Yang pertama adalah mengutamakan perintah Allah, kemudian yang kedua adalah tidak pernah risau apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari 2 syarat ini memang betul-betul Allah di sini menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan artinya
tidak ada urusan yang lebih penting ya selain Allah Subhanahu wa taala begitu. Artinya memang Allah harus diutamakan. Nah, untuk yang ketiga lagi pemirsa, Ustadz seperti apa? Para pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, syarat yang ketiga ini lebih dahsyat lagi. Mungkin ya insya Allah mudah-mudahan masih bisa kita implementasikan, laksanakan. Apa syarat ketiga ini? Nabi Ibrahim ditanya lagi, apa yang ketiga wahai Ibrahim? Yang ketiga kata Nabi Ibrahim, ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Syarat yang ketiga ini yang sifatnya sosial. Saya tidak makan siang dan saya tidak juga makan malam, melainkan ada bersamaku seorang tamu atau beberapa tamu dan makan bersamaku. Allah, bayangkan ini. Nabi Ibrahim tidak makan siang ataupun makan malam kecuali ada temannya, ada tamunya ikut bersamanya makan. Ini adalah ikram, kemuliaan yang sangat luar biasa, mementingkan orang lain, memikirkan kehidupan orang lain, bagaimana orang lain sama dengan saya. Saya bisa mencicipi makanan siang, orang lain mesti harus sama dengan saya. Orang lain tidak ingin kelaparan, saya juga tidak ingin kelaparan, orang lain juga tidak ingin kelaparan. Saya ingin seperti itu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dihikayatkan, ketika zaman dahulu kan rumah jauh-jauh. Zaman dahulu jauh-jauh. Saking beliau istiqomah, konsekuen dengan amalan tersebut, ketika tidak ada tamu yang datang ke rumahnya untuk makan bersamanya, dia bimbang, dia sedih hati, dia cari orang yang ingin makan bersamanya. Pencarian tersebut bisa terjadi 1 sampai 2 mil, 2 kilo atau 2 kilo lebih. Dia cari orang, mana teman-teman yang makan bersamaku. Allah. Luar biasa ya. Dia tidak ingin makan sendirian. Dia cari orang-orang, dia tunggu kalau mau makan siang, dia tunggu mana. Ini kalau ada lewat tamu, ada orang lewat, dia panggil, ayo makan bersamaku. Ayo makan bersamaku. Sampai siang begitu, sampai untuk malam juga seperti itu. Bayangkan amalan tersebut, amalan ini adalah amalan yang sangat mulia sekali. Bagaimana memberi makan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Ibsus salam, it'amut ta'am, wan nas wa qiyam wan nasun niyam, udkhulu fi daris salam. Kama qala. Sebarkan salam, beri orang makan dan dirikan salat pada manusia pada waktu itu tidur. Apa kata Rasulullah? Udkhulu fi daris salam. Maka dengan hal amalan tersebut, engkau bisa melakukan amalan tersebut, engkau pasti akan masuk ke dalam surga. Allah. It'amut ta'am. Memberi makan. Memberi makan adalah amalan yang sangat luar biasa. Apalagi seperti Kanda mengatakan tadi, saat sekarang ini terjadi erupsi, terjadi bencana, mereka sekarang membutuhkan makanan, uluran tangan, harapan daripada saudara-saudaranya. Mana saudara-saudaraku? Mana saudara-saudaraku seiman, seakidah? Mana hal tersebut? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang pendusta agama itu? Kita beriman, kita muslim, tapi disebut Allah ada juga pendusta. Alladzi yadu'ul yatim, yang membiarkan anak-anak yatim, membiarkan orang-orang miskin, membiarkan orang-orang lapar, membiarkan orang-orang susah, tidak memperdulikan dalam kehidupan mereka, cuek. Kamu miskin, kamu susah, urusanmu. Saya, urusan saya. Dan ketidakpekaan di dalam hati inilah yang membuat kita tidak bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasa cuek, apalagi di kota-kota besar, na'udzubillah. Lo
lo gue emangnya gue pikirin ini nauzubillah ini betul. kalimat-kalimat yang nauzubillah tidak pantas bagi orang Islam, orang mukmin untuk mengucapkan hal tersebut. Tidak boleh. Harus ada empati dalam kehidupan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bersaudara. Manusia itu semuanya bersaudara. Manusia semuanya ada ikatan-ikatan batinnya. Jangan sampai hal-hal tersebut putus dikarenakan disebabkan oleh status sosial yang berbeda. Ada saudara kita, tetangga kita, belum beriman, belum sempurna iman seseorang kalian, kata Rasulullah, melainkan engkau memuliakan tamu. Engkau memberikan jiran yang lapar, engkau memuliakan anak yatim, engkau memuliakan orang-orang yang lapar. Inilah amalan, inilah yang membuat ta'ajub, yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan ini juga bisa kita lakukan. Kita bisa berikan, kalau kita tidak mau tamu kita datang ke rumah, kita bungkuskan nasi. Kita kasih di jalanan, atau kita kasih saudara tetangga, atau kita kasih di mana-mana pun. Yang penting kita beramal istiqomah. Bisakah? 1 hari bisa kita lakukan itu? 2 hari, sebulan, setahun, sampai 10 tahun. Sanggupkah kita melakukan itu seumur hidup? Melakukan, memberi makan tamu. Ini leluconnya begini. Kalau udah tahu begini, bapak itu tiap hari dia kasih makan, terpaksa kita datang situ saja. Oh, tidak bisa begitu. Kalau sudah seperti itu, seperti bagaimana ya? Kalau seperti itu berarti memang sengaja. Berarti dia sengaja cari makan itu, nanti jadi malas dia. Jadi Ibrahim itu dia cari, memang ada orang lewat dia panggil, jadikan tamu. Kalau tidak juga ada orang dia carikan, seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kalau kita sanggup untuk melakukan 1 hari, 2 hari, setahun atau 2 tahun, bahkan seumur hidup, maka derajat kita insya Allah sampai bisa akan menjadi Khalil, Wali, Habib Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Berarti sifat ketiga adalah ikram ya, atau kita juga insya Allah memikirkan orang lain, artinya bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan juga ya. Jangan orang yang udah banyak duit ditraktir lagi ya Pak Ustadz ya. Jadi orang yang membutuhkan nih pemirsa. Jadi untuk Anda pemirsa yang baru saja mendengarkan penjelasan dari Ustadz kita, juga tentunya bisa sedikit merefresh lagi atau menambah keimanan kita ya, bisa menjadi munajat dan juga takaruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Anda pemirsa sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya langsung kepada Ustadz Haji Mahmuda, silakan di 0451452414 atau nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nah, sambil menunggu penelpon nih Ustadz juga, kita masih memiliki beberapa waktu lagi untuk bertanya nih Ustadz. Memang kalau kita lihat ya dari 3 penjelasan ini sebenarnya bisa kita raih, ya bisa kita dapatkan, tapi memang dengan situasi dan kondisi ataupun dengan di zaman seperti sekarang ini, lingkungan kita yang mungkin tidak semua orang punya tingkat keimanan yang sama begitu ya, akhirnya ya kita juga terbawa untuk bisa melakukan itu. Di dunia sekarang ini konsisten memang sangat diperlukan Ustadz, apalagi memang tidak semua orang punya pemikiran yang sama begitu. Nah Ustadz, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang baik dari 3 hal ini, yaitu mengutamakan perintah Allah, tidak pernah risau apa yang dijamin oleh Allah, dan juga ikram kepada sesama muslim kita atau kepada orang lain, yang memberi makan dan juga berbuat baik begitu. Bagaimana sih caranya Ustadz kita bisa konsisten untuk bisa melakukan itu? Artinya kan karena iman naik turun ya Ustadz. Betul. 1 bulan mungkin masih jos gitu ya, masih kuat imannya. Pas 2 bulan, 3 bulan ketemu sama orang-orang yang artinya berlawanan sifatnya begitu, walaupun sesama muslim, mungkin kita juga akan terpengaruh begitu. Ya, seperti apa Ustadz untuk bisa menjaga konsisten keimanan kita? Terima kasih. Untuk menjaga keimanan kita atau amal ibadah kita bisa konsekuen atau istiqomah dalam melaksanakan hal tersebut, kata baginda Rasulullah SAW, ini suatu wanti-wanti, suatu peringatan untuk umatnya. Dalam satu hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hatta
ahabba ilai hatta yakuna ahabba ilai la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu nafsahu kama nafsahu wallahu kama qala Rasulullah SAW. Ya, belum beriman, belum sampai derajat iman seseorang kalian sehingga kalian mencintai seperti kalian mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Ini bayangkan itu. Engkau belum sampai derajat iman yang sempurna. Ini menjadi iman, orang beriman yang betul-betul. Belum engkau menjadi orang yang beriman yang betul-betul sehingga engkau mencintai orang lain seperti dirimu mencintai dirimu sendiri. Engkau takut lapar, engkau takut susah, engkau takut dibuang ke dalam api neraka, engkau takut dihina, engkau takut disepelekan, engkau takut, semuanya engkau takut. Orang lain juga takut seperti itu. Oleh karena itu jangan lakukan hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan oleh agama. Kalau engkau takut lapar, kasih orang makan. Kalau engkau takut dihina, jangan hina orang. Kalau engkau takut miskin, jangan malas-malasan. Kalau engkau takut semualah sesuatu yang tidak engkau inginkan terjadi pada dirimu, jangan sampai hal tersebut sampai kepada orang lain. Ini bisa kita lakukan hal tersebut. Jadikan hal tersebut motivasi. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan menyepelekan orang lain karena kita anggap tidak ada orang lain. Tidak pernah merasa diri kita. Kita takut untuk dipukul orang, jangan pukul orang. Kita takut untuk dihok orang, dipitnah orang, dibully orang, jangan bully orang. Karena kita merasa kalau dibully, kalau dihok, kalau dipitnah kan sakit itu. Iya, betul. Sampai hal tersebut konsekuensinya adalah keimanan. Kalau kita bisa melakukan hal tersebut, bisa kita lakukan, merasakan diri orang tersebut sama dengan diri kita, maka itulah mencapai derajat orang beriman. Orang mencapai derajat sempurnanya keimanan hal tersebut. Kemudian juga banyak lagi untuk menjadi orang-orang yang tetap istiqomah, ya selalu berteman dengan orang-orang soleh. Karena seseorang tersebut akan dilihat kepada siapa temannya. Jika temannya baik, insya Allah dia akan dapat percikan baik tersebut. Bukan menjadi baik, tapi percikan baik itu pasti akan dapat. Namun sebaliknya, jika orang itu jahat, bergaul dengan orang jahat, memang dia tidak menjadi orang jahat, langsung jadi orang jahat, tapi setidaknya dia telah bergabung dengan orang-orang yang jahat. Berkumpul wajalisil ulama, wajalisis salihin, wajalisil muttaqin, duduk bersama orang-orang dengan ulama, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang bertakwa, insya Allah akan menjadi istiqomah. Semua dengan hal-hal tersebut, dengan zaman yang seperti ini, zaman yang seperti wallahu alam kita tidak tahu, fitnah sebagai jualan, hoax sebagai perdagangan, fitnah sebagai mainan, dan berbagai macam bentuk yang sebenarnya itu aurat dihambur-hambur jadi perdagangan zaman sekarang ini. Memang kita perlu harus istiqomah dalam kehidupan ini untuk menjaga keimanan, apalagi untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan hal tersebut bisa kita lakukan step by step. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Karena memang fitnah sekarang ini dari seluruh sisi. Jangankan beramai-ramai, sendiri pun kita tergoda. Umpamanya gadget, umpamanya handphone.
kita tidak maksiat di luar, tapi kita bermaksiat di dalam. Di kamar kita bermaksiat sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi untuk mencegah hal tersebut hanya iman. Yakin kepada Allah. Takut kepada Allah. Berbuat baik dengan sesama itu adalah satu model kunci untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya, jadi memang bergaul dengan orang-orang yang punya keimanan, kita juga akan kecas lagi imannya. Tapi kalau kita bergaul juga dengan pemabuk, pencuri ya, mungkin kita juga akan terpengaruh oleh orang-orang seperti kita. Bergaul dengan orang-orang yang sering menceritakan aib orang lain juga, pasti kita akan terlibat juga di dalamnya ya. Jadi memang astagfirullah itu merupakan satu hal yang sebaiknya perlu kita hindari, karena ketika kita ingin memperbaiki keimanan kita, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang baik juga dan bisa menjaga konsisten kita gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Sebentar sambil kita akan menunggu penelpon pemirsa, dan juga masih ada pembahasan lagi mengenai 3 syarat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala atau waliyullah. Kita akan ke break komersial berikut ini dan akan kembali lagi dalam Mutiara Hikmah. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah pemirsa, kita masih kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah dan kita masih bersama dengan Ustadz Haji Mahmuda Rashid LCMA yang tadi kita sudah membahas tentang 3 syarat menjadi kekasih Allah pemirsa. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah mengutamakan perintah Allah, tidak pernah risau apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikram kepada para muslim atau kepada saudaranya, memberi makan atau memiliki sifat dermawan ya. Ini 3 hal yang merupakan syarat untuk bisa menjadi waliullah. Tentunya untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan ingin bertanya, apabila ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Ustadz langsung, silakan untuk bergabung di live interaktif di 0451452414 atau di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda ya pemirsa. Baik Ustadz, kita kembali lagi dengan pembahasan 3 syarat menjadi waliullah atau kekasih Allah. Jadi sudah ada beberapa tadi yang Ustadz sudah sampaikan. Kita juga sudah mendengar tadi bahwa memang memiliki lingkungan yang baik gitu ya, yang memang sama-sama memiliki keimanan yang baik, maka kita juga akan terikut serta dalam keimanan tersebut. Kita kalau orang bilang saya adalah circle-nya harus memang betul-betul di permantap apabila dia ingin menjadi orang yang seperti itu. Nah, sudah ada yang bergabung bersama kami terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan berikutnya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Dede. Bapak Dede di mana alamatnya Pak? Di Tombolo Tutu. Baik, Pak Dede di Tombolo Tutu, silakan untuk pertanyaannya kepada Bapak Ustadz Haji Mahmuda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, ini tentang azan. Ya. Kalau misalnya kita mau sholat berjamaah di masjid, terus begitu kita masuk masjid, itu kita dapat sementara azan. Ya. Apakah kita harus duduk atau berdiri? Itu. Begitu masuk masjid. Iya, baik. Itu saja Pak Dede dari Tombolo Tutu pertanyaannya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak sedikit melenceng dari pembahasan kita 3 syarat menjadi waliullah, tapi ini mungkin adalah informasi yang penting sekali karena tadi kita sudah membahas tentang bagaimana mendahulukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya azan, hayya 'alas shalah itu ya. Dan kemudian ketika orang masuk sementara azan, katanya apakah kita harus duduk atau kita tetap berdiri, karena biasanya orang menunggu azan baru sholat sunnah dulu nih Ustadz. Atau seperti apa, bahkan saya pernah dengar juga nih Ustadz, katanya itu kalau seandainya kita masuk masjid tidak sholat sunnah terlebih dahulu, kita tidak boleh duduk gitu ya Ustadz. Atau seperti apa nih penjelasannya, mungkin Ustadz bisa meluruskan. Baik, silakan. alhamdulillah, termasuk daripada adab ini termasuk daripada adab sunnahnya Nabi Rasulullah SAW. Ketika mau pergi ke masjid, mau masuk masjid, kalau tidak ada di situ hal-hal sesuatu yang berkaitan tentang umpamanya tentang sesuatu yang sunnahnya ketika masuk masjid, maka disunahkan untuk tahiyatul masjid.
Namun ketika azan, apakah kita langsung duduk atau katakanlah kita melakukan salat tahiyatul masjid? Tidak. Yang pertama, fa'idza sami'tul adzan fa'jibu. Apabila engkau dengar azan, maka jawab dahulu. Jangan antara melakukan ibadah sunnah tersebut saling baku Bertabrakan gitu ya. tabrakan seperti itu. Karena sunnahnya azan ada posisinya, sunnahnya sholat ada posisinya juga. Jadi ketika azan maka sunnahnya didengarkan dan dijawab. Maka kemudian sunnahnya tahiyatul masjid ketika masuk masjid tanpa ada yang hal-hal yang membuat untuk mencegah langsung daripada sholat tahiyatul masjid. Oleh karena itu dalam sunnah-sunnah tata tertib adab-adabnya sholat, adab-adabnya masuk masjid, adab-adabnya beribadah seperti itu. Kalau kita mendengar azan, dengarkan dulu. Bahkan bukan yang azan ini jangankan mau sholat, waktu bekerja saja disunahkan untuk mendengar azan. Hentikan semua. Nah, itu Ustaz dalam posisi kita berdiri ataupun duduk atau dibolehkan kedua-duanya? Kalau sudah umpama masuk masjid, jangan sholat dahulu. Yang pertama disunahkan mendengar dalam keadaan berdiri. Kalau sudah duduk itu bukan sudah tidak ada tahiyatnya lagi. Betul. Karena kalau sudah duduk sudah bukan tahiyat lagi, tapi sudah selesai habis. Karena Rasulullah SAW pernah suatu hari ada seorang yang masuk masjid langsung duduk. Padahal Rasulullah lagi berceramah, berkhutbah, lagi berpidato, lagi memberikan tausiah. Saking mulianya masjid tersebut, kata Rasulullah, kum, berdiri, salat dulu. Salat apa sebenarnya? Itulah salat tahiyatul masjid. Luar biasanya salat tersebut. Jangan sampai duduk dahulu. Kalau sudah duduk berarti sudah hilang salat tahiyatul masjid, tidak menghormati masjid itu. Baik, secara kesimpulannya berarti Pak Dede yang ada di Tombol Tutu bahwa ketika masuk dan sedang ada sedang ada azan di situ, berarti kita sebaiknya berdiri dalam posisi menghormati atau mendengarkan azan ya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melakukan sholat sunnah begitu 2 rakaat. Baik Ustadz. Nah Ustadz, ini juga ada pertanyaan yang juga masuk ke kita. Bahwa memang saat ini untuk mendapatkan atau menjadi waliullah itu bukan perkara yang mudah ya. Di era milenial saat ini begitu banyak media sosial dengan pengaruh-pengaruh yang luar biasa begitu. Dan itu setiap saat kita lihat gitu ya Ustadz. Contoh-contohnya dan lain-lain. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kepada Ustadz. Nah, bagaimana perhitungannya gitu ya, kalau dalam takaran pahala ataupun keimanan seseorang ketika misalnya dia melakukan misalnya memberi makan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Nanti dijawab singkat-singkat aja nih Ustadz. Kemudian diupload ke media sosial dan juga dipamer dan lain-lain. Itu seperti apa ya Ustadz hitungannya ya? Karena kan memang sekarang ini banyak apalagi hari Jumat ya Ustadz, di tempat-tempat khusus yang memang banyak orang-orang yang menunggu untuk uluran tangan begitu, tapi habis itu diupload misalnya di story Instagram dan lain-lain. Seperti apa Ustadz? Baik, alhamdulillah. Ini memang fenomena sekarang, sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit status, sedikit-sedikit profil. Untuk masalah ibadah, berkaitan tentang amal-amal ibadah, khususnya sedekah langsung foto, langsung diupload. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ada disinggung masalah itu sebenarnya. Allah mengatakan wa in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Jika engkau nampakkan sedekat, engkau tunjukkan sedekat, engkau zahirkan sedekat, maka itu baik. Itu juga nikmat. Wa in tukhfu wa tu'tuhal fuqara, jika engkau sembunyikan, engkau tidak perlu upload, engkau tidak buat status, engkau tidak panggil orang, engkau tidak macam-macam, wa tu'tuhal fuqara, engkau berikan saja kepada fuqara, apa kata Allah? Fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Artinya sedekah secara sembunyi, secara tidak diperlihatkan, itu fahuwa khairul lakum, itu lebih baik dari kamu. Untuk apa? Untuk menjaga hati, mungkin nanti bisa ria, bisa apa, berbagai macam-macamnya. Namun
hal tersebut itu semua tergantung kepada niat. Untuk apa diupload? Kalau niatnya karena Allah, biar tidak ada masalah. Karena Allah sendiri mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah, maka beritakanlah, maka eksposlah, maka katakanlah kepada manusia, ini nikmat Allah berikan kepada saya membangun ini supaya orang lain mengikuti, supaya orang lain mencontohi, supaya orang lain tahu bahwa tidak ada di sana fitnah atau berbagai macam. Itu sebenarnya. Jadi sedekah itu untuk diupload atau tidak, atau ibadah yang lain untuk diupload itu tidak, itu tergantung kepada niat kita, ya. Khusus untuk sedekah tadi Allah mengatakan wa in tu'fuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kau sembunyikan, itu lebih baik, sangat baik. Iya, jadi kalau disembunyikan memang lebih baik ya. Insya Allah ini akan dikembalikan lagi kepada pemirsa yang bagaimana cara menerimanya ya. Yang jelas di upload juga tidak jadi masalah ya. Semoga bisa memberikan inspirasi, tapi disembunyikan juga lebih baik dibandingkan untuk diperlihatkan begitu, untuk menjaga hati kita ya. Dikembalikan lagi kepada pemirsa. Nah, pemirsa, kita sampai di penghujung acara kita dalam Mutiara Hikmah kali ini, dan tentunya ada 3 hal yang akan menjadi syarat untuk menjadi waliullah. Yang pertama adalah mengutamakan perintah Allah, kemudian tidak pernah risau apa yang dijaminkan oleh Allah, dan juga yang ketiga adalah ikram kepada sesama muslim, memberikan makan atau sedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Baik Ustadz, ini kita sebenarnya seru sekali pembahasan kita mengenai 3 syarat untuk menjadi waliullah, tapi kita harus dibatasi oleh waktu. Mungkin bisa ditutup dengan doa yang terakhir. Silakan Ustadz. Para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik dan hidayah dan berkahnya dalam majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat taibin wa ya rahmat du'afa wal fuqara wal masakin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la tada'na zamman illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berikan kamilah ilmu dan pemahaman serta keberkahan ilmu bisa mengamalkan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kesehatan kami untuk dekat kepadamu, berikanlah harta untuk bisa dekat kepadamu, berikanlah semuanya segalanya nikmat yang kau berikan untuk lebih dekat kepadamu ya Rabbal Alamin. Jangan engkau jadikan semua nikmat itu menjadi bencana bagi kami ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang paling indah melainkan lebih dekat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Salin ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, terima kasih sudah hadir bersama saya ya. Jangan bosan-bosan untuk saya undang lagi ke studio Ustadz ya. Insyaallah sehat-sehat terus kita semuanya. Amin, amin, amin. Dan untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dalam program Mutiara Hikmah kita akhiri sampai di sini. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi munajat dan juga takaruf kepada kita semuanya. Akhir kata saya Iskandar Zulkarnain, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa dalam Mutiara Hikmah selanjutnya.